Dibangun di atas lahan seluas 4,9 hektar, Museum Islam Indonesia memiliki beberapa arsitektur unik yang bisa dilihat secara kasat mata. Contoh bangunan atap museum yang memiliki dua atap utama saling menumpuk. Dinding-dinding ini bertuliskan peninggalan-peninggalan setiap daerah ya. Jadi ada Islamisasi Jawa. Nama kota ini adalah Relagia atau Pusaka Kesultanan Banten yang pada saat itu pada tahun 1527 sampai 1832 Masehi. Kabupaten Jombang dikenal sebagai kota santri dan menyimpan banyak kisah heroik masyarakatnya. Salah satunya yaitu Gus Dur. Presiden RI keempat tersebut begitu membanggakan bagi warga Jombang. Menurut Humas dan Kemitraan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari Ari Setiawan, pihak museum membuat ruang khusus Gus Dur karena banyak pengunjung yang mencari Gus Dur. Umumnya, para pengunjung yang datang adalah peziarah dari makam Gus Dur. Ruang Gus Dur berada di lantai 1, sisi sebelah kanan pintu masuk museum. Para pengunjung langsung bisa melihat ruang tersebut karena di pintu depan ada panduannya. Begitu juga di pintu ruang Gus Dur ada tulisan Ruang Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di sisi berlawanan dari ruang Gus Dur ada dinding harapan dan dinding alamat. Pengunjung bisa menulis harapannya di sana. Sedangkan dinding sebelah baratnya bisa digunakan untuk menempel nama sekaligus alamat. Dibangun di atas lahan seluas 4,9 hektar, Museum Islam Indonesia memiliki beberapa arsitektur unik yang bisa dilihat secara kasat mata. Contoh bangunan atap museum yang memiliki dua atap utama saling menumpuk. Salah satunya lebih rendah sehingga tampak seperti orang yang sedang menunduk. Ini merupakan bentuk simbol kiai dan santri, yakni santri yang sedang sungkem atau hormat kepada kiainya. Model bangunan museum menyerupai piramida yang terpotong atau limas segi empat. Model ini agak kurang lazim bagi bangunan-bangunan di Indonesia, sehingga kesan keunikannya terasa nyata. Selain itu, di depan museum dibangun monumen At-Tauhid berhiaskan 99 Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Monumen berbentuk kubus ini memiliki air mancur sehingga tak hanya menyajikan keunikan, tapi juga menimbulkan kesan keasrian. Apalagi kawasan di sekitar monumen dan museum terdapat taman yang cukup luas. Museum Islam Indonesia Jombang juga menyimpan beragam kitab atau buku-buku hasil pemikiran para ulama, termasuk kiprah dan tokoh-tokoh Islam tersebut mulai dari era kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Sepak terjang para ulama dalam meraih dan menegakkan kemerdekaan di Indonesia pun diulas secara lengkap. Beragam informasi itu disajikan agar masyarakat mengenal dan menghargai kontribusi para ulama yang luar biasa bagi negeri ini. Oke, coba kita akan menuju ke lantai atas teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah tangga ya. Atau ini menuju ke mana? Jadi saya masuk di museum ini itu seperti saya itu masuk ke mall ya. Padahal saya juga nggak pernah ke mall ya. Mungkin seperti ini ya bentuknya ya, mall itu. Nah, kita coba perlihatkan dari atas ini kondisi di bawah nih teman-teman. Jadi sangat megah sekali ya museum ini teman-teman. Nah, ini ada ruangan apa lagi nih teman-teman? Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi mungkin ini tuh teman-teman ya, tidak sepenuhnya jadi ya. Soalnya banyak sekali yang ruangan-ruangan yang kosong ya.
Nah, coba kita akan melihat ke sana. Loh, ternyata ada lagi teman-teman. Jadi di sini itu terdapat ya, ada iki apa iki jenenge iki? Meriam Sri Rambai ya, Iskandar Muda. Jadi ini ada sebuah meriam Sri Rambai namanya. Terdapat keterangan juga sedikit ya. Jadi meriam Sri Rambai Iskandar Muda merupakan senjata kebanggaan dari Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh ya. Memerintah dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Coba kita akan mereview di sisi sebelah sini teman-teman. Di sini ada ini ada itu teman-teman ya, jahe, berupa jahe, ada kayu secang, dan ada keterangan sedikit dari kegunaan dari kayu secang, ketumbar, terus pala ya, cengkeh di sini, terus merica, lada. Coba kita akan sini. Di sini ada sebuah guci kuno teman-teman ya. Nah ini. Jadi ini kuno teman-teman. Ada berupa piring, terus guci 3. Di sini ada juga sebuah kapur barus timbangan ya. Kerajaan Islam, naskah kuno Aceh ya. Jadi di sini ada sebuah tulisan Arab ya, naskah kuno Aceh namanya. Dan naskah kuno Palembang di sini, di sebelah sini ya. Jejak Islam pertama terlihat di Kerajaan Sriwijaya pada masa Raja Sriwijaya Sri Indrawarman yang kemudian masuk Islam pada tahun 718 Masehi. Jadi ada sebuah itu ya, Kerajaan Samudra Pasai ya, dan Ibnu Batuta. Oh, di sini teman ada sebuah prasasti Minye Tujuh. Ukirannya Mas yo, indah sekali bolong ukirannya ini. Saya takjub sekali. Batu nisan ya man. Batu nisan ini bolong. Nisan makam Sultan Malikus Saleh. Berarti sini ada apa ini duplikat atau aslinya? Kalau yang di atas itu seperti asli ya. Kalau yang ini sepertinya memang duplikat. Kurang lebihnya memang mirip seperti ini gitu loh. Nggak mungkin ya kalau diambil. Kalau itu mungkin ya prasasti ini 7. Jadi itu prasasti Islam ya. Saya baru tahu beneran, belum pernah saya melihat. Soalnya seperti Islam, ya. aksaranya huruf Arab ya, huruf. Bukan nisan ya kalau ini. Oh nisan. Nisan, Mas. Nisan. Ya bisa juga menjadi bukti ya kan, prasasti bukan hanya Tentang buat catatan tertulis. Tulisan pun yang ada tulisannya juga bisa dikatakan sebagai prasasti gitu ya. Nisan makam Sultan Malikus Saleh di bawahnya ini. Gelumpang Nabi Muhammad terbuat dari 14 bilah bambu. Apa ya? Di setiap bilahnya terdiri dari 4 sampai 5 baris tulisan. Ditulis menggunakan aksara ulu, kaganga. Gelumpai ini berisi tentang riwayat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa berkah bagi umat manusia, beserta mukjizat serta kelebihannya. Jadi ada ya aksara yang tidak hanya aksara Jawa kuno ya. Jadi aksara ulu itu ada. Ini perkembangan Islam di Nusantara berada di sini kalau bukti-buktinya ya. Kerajaan Aceh. Di sini kita mengulik bagian yang ada di lantai 2 ini karena sifatnya ini lebih nasional. Cogan ini buat apa ya? Cogan merupakan kipas pusaka dari Kesultanan Riau, Lingga.
berbentuk menyerupai daun sirih besar. Pada permukaan cogan terdapat aksara Arab. Dalam bahasa Melayu berbunyi Huwa Bismillah, bahwa inilah raja keturunan dari Bukit Sigunting, asalnya Sri Sultan Iskandar Zulkarnain. Di sini ada cogan ya, kipas pusaka. Jadi ini ada sebuah pusaka teman-teman. Oh, ini ada sebuah itu baju adat ya. Jadi di sini tuh ada sebuah itu teman-teman ya, juga ada sebuah lukisan dari kerajaan Minangkabau, Syekh Ulakan maksud saya. Ini ada sebuah kitab kuno ya di sini. Imam Bonjol selama dan pasca perang Patri yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1837 Masehi. Jadi Seperti ini naskah Imam Bonjol. Dan ini juga ada surat Raja Brunei kepada Kapten Inggris di Jambi. Nah, bertuliskan Arab begitu pula. Kita lanjut lagi. jadi banyak sekali di setiap dinding-dinding ini bertuliskan peninggalan-peninggalan setiap daerah ya. Jadi ada Islamisasi Jawa, jatuhnya jaringan perdagangan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 telah membuat wilayah pesisir utara Jawa semakin terlibat dalam perdagangan jarak jauh. Islamisasi Jawa, Kesultanan Demak ya di sini, dan Masjid Demak ya di sini. Lu apa sih mas? Nah, ya ini nisan Fatimah binti Maimun yang berada di Gresik ya. Saya ingin sekali sebetulnya ke makam beliau ini. Jadi ini merupakan sebuah prasasti ya. Oh, nisan. Mungkin ini duplikat ya, besar sekali. Asli sepertinya memang dibawa ke sini. Memang mungkin awalnya ditaruh di museum begitu ya, di Trawulan. Lalu karena ini museum juga museum Islam ya, jadi disahkan mungkin terkait tinggalan klasik itu berada di sana, prasejarah klasik sana, di sini Islam keberadaan Islam. Jadi yang kedua ini batu nisan Troyo. Jadi ada di sini kalau salah satunya ada bertuliskan Arab ya. Dan yang ketiga ini sangat bagus, berbahan batu putih dan masih begitu jelas ukirannya. Betul-betul detail dan kompleks sekali kalau saya lihat ya. Ini merupakan nisan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik. Sangat bagus dan indah sekali. Nah, lalu kita lanjut lagi dan ini ada Gresik, Kota Tua Lasem ya. Lu jadi seperti ini ya, mahkota Kesultanan Banten yang indah sekali. Mahkota ini adalah religia atau pusaka Kesultanan Banten yang pada saat itu pada tahun 1527 sampai 1832 Masehi. Jadi Kesultanan Banten sendiri adalah kesultanan penting dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara yang menjadi gerbang antara Jawa dan Sumatera. Nah, selain itu di beberapa bagian lagi ini ada lagi seperti berapa ini mas ya? Destar Cirebon. Destar dari Cirebon ini digunakan untuk ikat kepala, tetapi terkadang digunakan juga untuk menutup sesajen serta menutup Al-Quran. Seperti taplak Destar ini sumbangan dari Gusti Putri Mangkunegara dari Cirebon ya. Jadi seperti istilah kalau bahasa Jawanya itu taplak ini. Iya. Dan ini kedumpahan dan fragmen gerabak Banten. Jadi ini peninggalan Islam ya, masa Islam. Nah, lanjut lagi Bolo. Di sini ada bendera Keraton Cirebon. Nah, seperti ini. Ini bendera asli Keraton Cirebon ya Bolo. Nah, lalu di sini ada uang kopong, uang Islam ya ini. Bertuliskan Arab Bolo. Memang tengahnya juga sama seperti uang kopong klasik ya. Dan di sini ada batu, kelompok batu yang ada motif begitu.
Coba kita lihat perasaannya seperti batu lingga ini ada kayak logo ya, tidak logo. Ini prasasti Padrau. Prasasti ini adalah batu peringatan yang menandai perjanjian antara Portugis dan penguasa Sunda pada tahun 1522 Masehi. Gubernur Portugis di Malaka, Jorge de Albuquerque, mengutus, panjang sekali bolo namanya ini, bisa bolo lihat sendiri ya, panjang bener, ada 4 baris nama, yaitu 5 deh. Ada rangka bola dan juga motif-motif lain ya, seperti bumi ini ya. masih terlihat jelas. Ini nggak boleh kepegang ya, bahaya nanti. Iya, jangan disentuh ya. Bisa aus dan semacamnya. Karena kita juga harus menjaga. Nah, di sini ada ini ada uang kopo. ada uang VOC. Oh, jadi seperti ini uang VOC ya. ukurannya besar sekali bolongnya. Terus di sini ada Uang logam, uang mangkok. dari Ini Masjid apa namanya? Sendoknya juga unik ya, Iya. buat dari keramik ya. keramik, memiliki sejarah panjang. Jawa Baru ya. Oh, ini Karena Jawa itu ini. Dewi-dewi dalam agama Hindu serta tokoh-tokoh dalam Mahabharata, cerita Panji, Masa Kiri, Kisah dan Silsilah Ada acaranya. Jawa itu ini. panjang dalam orang Kartas. Jadi mungkin masa itu ya, Ya menceritakan tentang silsilah raja-raja Jawa, Nabi Raja Jawa. Nabi Adam. Dan kita lihat Jadi dalam agama Hindu, kalau ini itu dalam agama Islam mungkin ya, soalnya tertulis huruf Arab. Aduh. Jadi ini ada manuskrip Islam di Papua. Naskah kuno berhuruf berbahasa Arab ya, ini memiliki Muhammad Bafadal, seorang imam masjid Pulau Dom, Kota Sorong. Di sini juga ada naskah Hikayat Neirabati, Hikayat Banda. Manuskrip ini ditulis oleh Muhammad Saleh Neirabatij, seorang yang berpengaruh di desa Lontoir di Pulau Lontar. Ini ada naskah Hikayat Tanah Hitu. Jadi kelas ini seperti itu ya, Al-Quran ya, kitab-kitab itu ya, sejarah itu Kepulauan Maluku. Ini ada juga naskah cerita tatkala Sultan Tidore kepada Sultan Ternate. Sultan Salahuddin. Ini sangat besar sekali ini teman-teman, seperti Quran ya ini. Nah ini kan mushaf itu kan berbentuk kitab ya, Al-Quran ya, yang peninggalan dari kerajaan Sultanan Bima pada masa pemerintahan Sultan Bima terakhir, Sultan Salahuddin, ditulis tangan pada material kertas Eropa dengan countermark. Jadi sangat besar sekali bentuk mushafnya ini teman-teman. Ini juga ada naskah Bima Silsilah Lama, dan ini ada naskah Hikayat Isra Mi'raj dan Hikayat Nur Muhammadnya. Di depan saya ini ada sebuah senjata ya, pedang, dan juga ada senapan. Ropera adalah pedang berbilah relatif panjang yang ditandai Samurai gitu sih. dengan gagang pelindung khas yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi tangan yang memegang pedang. Pedang sejenis ini biasanya digunakan untuk pertempuran orang Eropa. Sedangkan senapan laras panjang ini biasanya disebut gotri, senapan patah atau senapan spear, shotgun atau scattergun adalah senjata api yang biasanya dirancang untuk ditembakkan dari bahu yang menggunakan energi dari sebuah selongsong. Luar biasa ya. Di sebelah sini seperti pedang samurai teman-teman ya, dan juga ada senapan angin ya. Perang Bandar, kesimpanan Bandar.
Jadi banyak sekali senjata kuno, terus kitab-kitab kuno ya yang tersebar di Museum Gus Dur ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung di sini ya, itu kita bisa mempelajari banyak sekali hal-hal tentang sejarah budaya Islam ya pada masa tertentu ya, dan di daerah-daerah tertentu itu teman-teman. Ini ada selendang batang garing ya. Jadi mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini di Museum Gus Dur, Jombang, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.